Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sorakan. Engkaulah Raja atas dunia. Apa saudara? Kami bersorak Tuhan, kami bersorak. Dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada kita. Silakan saudara duduk. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Arona katakan, ya Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta dialah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Saya sebut jemaatku bagi beri bersama kembali masuk dalam hadiratnya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Kalau dulu Tuhan telah menolong kami yakin di 2024 ini dengan harmoni Arauna, kami akan ditolong Tuhan melewati tahun ini. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Salam sejahtera kekasih Kristus. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2024. Dan saya percaya tahun yang baru, kesetiaan Tuhan yang sama dari dahulu hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saya percaya di tahun baru ini ada banyak kejutan, ada banyak surprise yang bukan negatif ya, surprise anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan akan curahkan bagi setiap saya dan saudara. Dan di tahun Harmoni 2024 Gereja Lokal GBI Arauna Makassar, kami berdoa sebagai hamba Tuhan untuk menamai setiap tahun yang kita akan lewati bersama-sama. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberi kesan yang mendalam di hati kami hamba-hamba Tuhan untuk menamakan bahwa 2024 menjadi tahun harmoni. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan saya memberi judul Berbeda Tapi Bersama Itu Indah. Saya ulang, berbeda tapi bersama itu indah. Saya menyarankan untuk
saudara tetap mengikuti melalui Arauna YouTube channel untuk khotbah-khotbah seri yang ada di setiap minggu. Saya percaya itu bukan hanya didengar oleh audio kita, telinga kita, tetapi juga akan menumbuhkan pengenalan, kasih, dan juga tuntunan Tuhan di tahun yang baru. Berbeda tapi bersama itu indah. Saya langsung memulai firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 11, yaitu tentang Menara Babel. Kita semua sudah tahu bahwa di tanah Sinear ada sekelompok orang, sekelompok bangsa yang mau membangun menara yang tinggi untuk menyamai Tuhan, untuk sampai ke surga. Mari kita baca di ayat yang ke-6. Jadi setelah mulai terbangun, Tuhan sampai harus intervensi. Tuhan harus turun tangan. Ayat 6 dari Kejadian 11. Dan ia berfirman, ya Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tuhan sendiri mengakui bahwa ini baru permulaan usaha mereka. Artinya ada usaha-usaha yang terus-menerus sepanjang zaman untuk menentang Tuhan, menyamai Tuhan, menganggap diri sebagai Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengakui bahwa sejak di Menara Babel, apa saja yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Loh, ini rencana jahat, ini rencana yang negatif, rencana yang menentang Tuhan. Yes, saudara, Tuhan mengaruniakan daya cipta ilahi itu bagi setiap kita manusia. Saya mau katakan saudara, kesatuan kudus bisa mengerjakan hal besar. Tapi kesatuan tidak kudus juga bisa mengerjakan yang besar pula. Tahukah saudara bahwa saya dan saudara memiliki daya kreativitas? Karena Tuhan menciptakan saya dan saudara serupa dan segambar. Bayangkan jika sebuah harmoni kesatuan itu tidak kudus. Tetap bisa terjadi, tetap bisa terjadi. Kita melihat di dalam dunia hari-hari ini. Bagaimana hal-hal sangat jahat, sangat buruk terjadi. Tapi saya mau katakan hari ini. Mari kita berdoa, mari kita hidupi bahwa anak-anak Tuhan ada kesatuan kudus. Apa saja yang kita rencanakan dapat terlaksana. Yaitu apa yang terlaksana? Rencana dan maksud dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita melihat kata harmoni. Harmony, ya. Salah satu makna dari harmoni adalah together, get along, bersama-sama. Boleh dikatakan maju bersama-sama. Get along itu bareng-bareng bahasa up to date-nya, saudara. Nah, harmoni sendiri itu mengacu kepada arti atau makna kombinasi alat musik dalam satu nada atau chord. Ada kunci C, D, E dan sebagainya. Waktu kita melihat grup band, waktu kita melihat orkestra, berbagai bentuk. Bukan hanya bentuknya loh saudara, bunyinya juga beda. Tapi pada waktu dimainkan dalam satu nada, satu chord, maka itu menjadi indah sekali. Kalau saudara lihat di depan, ada foto saya dengan suami saya, Pak Immanuel. Kami dari tampang fisik saja, dari penampakan fisik sudah sangat berbeda. Ukuran mata berbeda. Kami sangat punya perbedaan yang bumi langit. Personality, kepribadian, hobi, segala sesuatunya itu opposite, berlawanan. Atau katakanlah bukan berlawanan secara negatif, saudara. Berbeda sekali. Tapi itulah yang Tuhan maksud dengan harmoni. Tuhan tidak menciptakan saya dan saudara menjadi robot-robot yang sama. Ngomongnya sama, hobinya sama, tujuannya sama, atau katakanlah bukan tujuan saja saudara ya. Jadi semuanya serba sama. Tidak, itu bukan harmoni. Itu pemaksaan. Tetapi harmoni adalah perbedaan yang sungguh-sungguh perlu diperjuangkan. Sama dalam pernikahan itu sebuah harmoni yang perlu diperjuangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di tema GBI Arauna 2024, waktu kami berdoa mendiskusikan untuk dicarikan gambar atau untuk ditayangkan di media kita, maka salah satu hamba Tuhan
di gereja kami merancang itu. Dan juga dibantu oleh AI, saudara, Artificial Intelligence. Saudara tahu apa yang keluar? Di gambar itu kalau kita perhatikan abstrak. Tetapi itu ada tuts piano, ada seperti violin, biola, atau gitar. Kelihatannya kalau sekilas apaan ini gambarnya kok nggak karu-karuan. Tapi waktu kita menikmati perbedaan separasi warna dan bentuk, itu menjadi sebuah keindahan. Bayangkan artificial intelligence pun menerjemahkan. Saya pakai kata itu, menerjemahkan harmoni adalah sebuah perbedaan yang mungkin sangat menyolok, sangat bervariasi. Tapi itu menjadikan sesuatu yang indah. Saudara. Nah sinonim, saya memberi catatan sedikit, sinonim dari harmoni yaitu pertama keseimbangan. Harmoni itu juga mencakup yang namanya keseimbangan. Apa itu keseimbangan saudara? Sama, tidak berat sebelah. Kita mengerti itu. Ya, apa sih namanya? Proporsional, sesuai bagian masing-masing. Simetri, sebuah benda jika dibagi memiliki kesamaan ruang kesamaan bentuk atau ruang ya. Contoh, wajah manusia ini saudara kalau terbagi dua dari pusat pembagiannya hidung, secara normal itu harusnya simetris. Bahkan konon katanya mereka-mereka yang mengadakan operasi plastik dan segala sesuatunya, maka simetrisnya itu dicari. Kalau saudara, saya nggak malu terbuka saudara. Kalau saudara perhatikan wajah saya sangat tidak simetris alis dan juga di bibir. Kenapa? Karena di tahun 87 saya mengalami kecelakaan parah. Mujizat bisa lengkap, bisa hidup, bisa sehat tanpa sama sekali operasi plastik. Bahkan jaringan bibir yang hilang, gigi ada 8 yang rontok. Kenapa tidak simetris? Karena ada kejadian yang membuat itu tidak simetris. Tetapi simetri itu artinya adalah waktu dibagi dua itu sama. Nah, saudara, waktu kita harmoni dengan Tuhan, kita dimanapun juga, kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat balance, seimbang. Memberkati orang, mengerjakan hal-hal yang menjadi bagian kita dengan sangat maksimal. Dan bukan hanya itu, ada keindahan, ya, ada keindahan yang Tuhan mau saya dan saudara tampilkan atau kerjakan bagi dunia. Oleh sebab itu Yesus berkata, jadikan kami satu, jadikan gereja Tuhan satu, umat Tuhan satu. Karena waktu ada harmoni, unity itulah kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup saya dan saudara yang percaya katakan amin. Kalau saat ini engkau ada dalam kehidupan yang gak mudah, tantangan, keluarga, bahkan keluarga unit terkecil, disfungsi, saudara, mari datang kepada Allah yang menciptakan kesatuan harmoni yang sesungguhnya. Kalau dia bisa menarasikan, dia bisa merancangkan alam, begitu hebat, begitu indah. Tuhan yang sama yang akan mengerjakan bagiku dan bagimu di tahun 2024. Apa saja Tuhan bisa tempatkan kembali. Saya katakan kepada beberapa anak-anak rohani, orang-orang yang saya kasihi. Dahulukan Tuhan. Waktu kita mendahulukan Tuhan, sekalipun sakit, sekalipun tidak nyaman, nanti Tuhan yang akan naruh setiap pasal bagian itu pada pada bagian-bagiannya. Kalau kita berusaha menyelesaikan, kita berusaha menyelesaikan dengan kemampuan kekuatan kita, jangan-jangan itu menjadi menara Babel, saudara. Tapi itu kita mengizinkan keseimbangan, proporsional dan simetri ilahi bekerja. Together, get along dengan Tuhan. Jadi kombinasi dari perbedaan itu, maka ada sesuatu yang besar terjadi. Mari kita buka ayat tema di dalam Mazmur 133. Dikatakan seperti ini, alangkah baiknya dan senangnya kalau umat Allah hidup rukun, di terjemahan BIMK, saudara. Di NLT, how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Ya, kata itu di terjemahan NLT dipakai kata harmony. Terjemahan aslinya juga hampir mirip dengan harmony itu, saudara. Saudara, dikatakan alangkah baik dan senangnya. Kalau apa? Umat Allah secara khusus, saudara, di terjemahan baru tidak terlalu nampak. Karena hanya dikatakan saudara yang rukun. Tapi sebenarnya itu mengacu kepada kehidupan rohani, komunitas rohani. Komunitas rohani yang terkecil, keluarga. Saudara ada di profesi, ada di sekuler, di dunia kerja, saudara. Dan paling utama adalah di jemaat lokal, komunitas lokal. Gereja di mana saya dan saudara memberi diri untuk digembalakan. Baik dan senang ini merupakan makna atau merupakan hasil yang melibatkan dua dimensi kegunaan. Pada waktu kita harmoni, pada waktu kita rukun,
maka itu akan terlihat, ya, dan tidak terlihat bagi jiwa kita itu baik. Saudara, hasil penelitian rata-rata menjelaskan orang-orang yang memiliki masalah di dalam kerukunan harmoni, entah itu hubungan dengan sesama, entah itu kedisiplinan, entah itu pengaturan perencanaan hidup, maka baik secara fisik dan secara jiwa akan mengalami gangguan. Amin, saudara. Tetapi waktu kita ada dalam harmoni, ada di dalam kerukunan, hidup bersama-sama, khotbah dari Bapak Gembala, Pak Immanuel minggu kemarin, saudara bisa kerjakan itu, memakai pikiran Kristus. Hidup bersama-sama dengan memakai pikiran Kristus. Maka secara jiwa, tubuh jiwa, lebih-lebih roh kita akan mengalami kebaikan, sukacita itu. Bahkan di bagian ayat-ayat di 133, Mazmur 133, kita bukan mencari berkat, saudara. Kita mengalami itu berkat diperintahkan. Saudara, saya baru memasuki bulan pertama di tahun 2024. Saya sungguh terharu dan takjub dengan Tuhan. Kesaksian demi kesaksian dari jemaat di pembukaan awal 2024. Mereka mengalami keajaiban di tengah-tengah badai hidupnya. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan. Mereka bukakan. Saya berdoa bagi saudara pun dimanapun kau ada. Tuhan mengerjakan yang sama, bahkan perkara-perkara yang lebih ajaib dan dahsyat. Saudara, di sebuah orkestra, maka ada satu orang yang akan berdiri. Betul saudara? Konduktor, betul, dirijen yang memakai tongkat kecil seperti itu dan mengarahkan. Kapan kalau dia menurunkan seperti ini berarti harus lembut, mengalun. Pada waktu megah dia akan beri tanda dengan tongkat dan tangannya dengan ekspresinya. Tahukah saudara, Tuhan Yesus itu adalah dirijen agung saya dan saudara yang percaya katakan amin. Dia penulis partitur. Tuhan tahu tiap tanda di tiap bagian. Kok begini musiknya ya? Kok sepertinya biasa-biasa, tapi kita tidak pernah tahu bahwa ada bagian-bagian yang Tuhan sudah atur, saudara. Tuhan Yesus yang menjadi dirijen agung adalah fokus pandangan hidup kita. Petrus waktu dia fokus kepada gelombang, dia hampir tenggelam. Fokus ikut aba-aba. Apa itu saudara? Gerakan apa yang dirijen agung kita? Saya dan saudara, engkau hamba-hamba Tuhan. Apakah saya dan saudara mengikuti aba-aba sang dirijen agung itu? Saya mau katakan apa saja yang kacau pasti karena tidak fokus kepada dirijen agung. Yang percaya katakan amin. Apa saja yang kacau pasti dirijen agung itu disingkirkan dari fokus kehidupan dan pengikutan kita. Ada juga gembala. Kalau di kami kelompok kecil namanya home leader, pemimpin di profesi kita. Ada pemimpin dalam keluarga. Suami yang nomor satu, tapi mungkin ada yang single parent, seorang ibu, atau bahkan kok kakak yang paling tua, atau adik yang sebenarnya tidak layak atau tidak mampu untuk memimpin, tapi engkau sedang dipakai Tuhan untuk memimpin. Atau dari sisi senioritas, kita mesti belajar harmoni dengan apa yang di atas kita, pemimpin kita. Mungkin kemampuannya di bawah kita, mungkin umurnya di bawah kita, tapi secara senioritas, secara legally, secara kedudukan kita harus respect. Kenapa saudara? Karena di lini, di bagian-bagian itu semua saudara, itulah yang menjadi ujian sekaligus praktek kita sebagai hasil. Waktu kita harmoni dengan dirijen agung, waktu kita harmoni dengan Tuhan, kita akan harmoni dengan sekeliling kita. Kita akan harmoni dengan masa-masa sulit yang diizinkan bahkan lewat kesulitan karena kita unity dengan Tuhan, kita unity dengan komunitas lokal kita, keluarga kita. Kita justru dipakai menjadi alat peraganya Tuhan. Saudara, apakah ada bagian yang saya dan saudara rasakan yang dilihat oleh rekan pemain musik yang lain sebagai gambaran ini? Kita sama-sama di sekeliling kita ada rekan-rekan yang mengikuti konduktor Kristus si dirijen agung itu. Apakah mereka melihat, merasakan ada bagian-bagian yang saya dan saudara perlu dipulihkan serta berubah. Berubah tanpa pemulihan gak mungkin saudara. Perubahan karakter, perubahan sikap. Ini gak ada di catatan saudara bisa catat. Perubahan karakter, perubahan sikap itu diawali oleh perubahan hati. Amin saudara. Kenapa orang yang ketemu Kristus secara pribadi?
karakternya, sifatnya bisa langit bumi berubah ke arah yang sangat memberkati orang lain. Karena kita nggak bisa memaksakan perubahan karakter dan sifat seseorang tanpa hatinya ketemu Sang Dirijen Agung. Saya berdoa dimanapun kau ada, engkau mengalami perjumpaan dengan Dirijen Agung secara pribadi saat ini. Saya mengalami itu. Di masa-masa sulit saya justru ketemu dengan Dirijen Agung yang kemudian dia yang menulis partitur kehidupan saya dan tahu kapan harus crescendo, kapan harus lebih melambat. Dan itu menjadi sebuah alunan musik kehidupan yang indah. Nah, apa musuh dari harmoni? Saya suka hal-hal praktis, saudara. Tidak percaya, asumsi, dugaan. Asumsi itu saya sering katakan adalah kebenaran yang paling rendah. Tidak ada kebenaran sebenarnya, atau ada kebenaran tapi sedikit. Ya, asumsi, oh kayaknya jangan-jangan itu akan merusak harmoni. Kurang bersyukur atau kurang puas. Konflik yang tidak benar penyelesaiannya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Suka menuntut, demanding kalau bahasa Inggrisnya. Suka menuntut. Apalagi musuh harmoni. Memahami dan dengan sengaja menghidupi yang namanya perbedaan. Ini bukan musuh, saudara. Artinya kita perlu mengerjakan itu. Memahami dan dengan sengaja menghidupi yang namanya perbedaan. Saya tuliskan satu kata-kata hikmat, saudara. Merayakan perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Saya ulang, merayakan perbedaan antara kita menjadi sebuah kekuatan. Yang percaya katakan amin. Saudara, tadi ada kata konflik yang tidak benar penyelesaiannya. Berarti ada konflik yang benar penyelesaiannya. Ada konflik yang sangat berguna. Oh ya. Tahukah saudara bahwa hal-hal besar, hal indah di dunia ini selalu seringkali merupakan hasil dari sebuah krisis, sebuah kesulitan, katakanlah sebuah konflik. Setuju saudara? Apa saja muncul penemuan, muncul hal yang baik itu karena didahului oleh sebuah kesulitan, sebuah keterbatasan, scarcity. Sama, konflik, gak mungkin kita gak konflik saudara. Orang kita berbeda, keluarga, pernikahan, gereja lokal, kelompok kecil, pasti kita ada konflik. Saya diberkati di tahun yang lalu dengan orang-orang yang begitu menyelesaikan konfliknya dengan cara yang benar. Itu menunjukkan ada kerendahan hati yang besar dan mau sepakat dengan Dirijen Agung itu. Saya yakin di tahun 2024 ada hal besar Tuhan akan pakai orang-orang seperti itu yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana kita menghidupi harmoni itu saudara? Kesatuan, kerukunan. Yang pertama, saya memakai satu kata supaya mudah, yaitu percaya. Katakan sama-sama percaya. Saudara, pintu kita masuk ke kerajaan surga, pintu kita masuk dengan hubungan dengan Kristus, itu juga percaya. Betul? Setuju saudara? Saudara bisa buka khotbah-khotbah Natal saya. Orang-orang yang terlibat secara aktif dan dipakai dalam rencana Tuhan kelahiran Yesus, itu melibatkan yang pertama, percaya. Dalam percaya itu apa saja yang saya dan saudara bisa kerjakan saudara. Memberi ruang terhadap perbedaan sebagai kekayaan. Amin saudara. Mau dan rela terbuka untuk berkomunikasi. Tahu kapan let go. Saya pakai bahasa mudahnya, disudahi saja. Seringkali kita berpikir mungkin ya, ini benar. Tapi cara kita kasar, cara kita keras. Itu sama dengan salah saudara. Kebenaran, truth plus root equal wrong. Kebenaran yang disampaikan dengan tidak benar tetap salah saudara. Tahukah saudara di Roma 12 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pakai kata sedapat-dapatnya, kalau bisa, mudah-mudahan. Artinya apa? Ada yang tidak bisa kita berdamai atau kita mengalami hidup yang damai. Tetapi Tuhan tekankan, kalau itu bergantung kepada saya dan saudara, artinya keputusan saya dan saudara dalam hatimu dan hatiku, kita harus berdamai dengan semua orang yang percaya katakan amin. Beda berdamai dengan together, get along saudara. Kalau itu menghancurkan kehidupan saudara, kita tidak perlu bersama-sama. Tapi kita tidak menginginkan kecelakaannya. Kita tidak menginginkan kematiannya. Kita tidak menginginkan hal-hal sulit. Kita tidak menghukum orang-orang itu. Kalau itu bergantung kepada saya dan saudara, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, harmoni bagaimana kita bisa mengerjakan. Katakan sama-sama mengingat dan mengulang. Mengingat dan mengulang.
Mari kita kembangkan sikap mengingat serta mengulang hal-hal baik. Karena kenapa saudara? Kata-kata saya dan saudara itu membentuk dunia kita. Menemukan hal-hal baru untuk menghadapi perbedaan. Saya beri PR saudara, cari arti kata konsensus. Kadang-kadang dalam keluarga pun kita perlu ada konsensus saudara. Ya, untuk menyamakan dan kemudian bersama-sama mengarah kepada satu hal yang sangat baik yang Tuhan izinkan. Saya mau katakan seperti ini. Kesadaran untuk mengingat dan mengulang hal yang baik dari orang lain saudara. Karena kenapa? Saya tidak sempurna, kamu juga tidak sempurna, maka bersama-sama kita menemukan permata di antara kita. Amin saudara. Betapa hebatnya jika umat Tuhan, keluarga rohani, keluarga di rumah kita, harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu bisa memanfaatkan bersama-sama perbedaan-perbedaan yang ada. Even sekalipun anak yang lahir dari rahim yang sama, beda-beda pembawaannya saudara. Kenapa? Saudara, jadilah seperti anak kecil untuk kita memiliki surga. Alkitab katakan kalau kita gak jadi kayak anak kecil, kita gak bisa melihat surga. Kita gak bisa melihat surga artinya kita gak mengalami surga. Gak mengalami surga artinya kita gak mengalami kehadiran Tuhan. Apa itu anak kecil? Polos, sederhana, simple. Sudah bisa lihat anak kecil berkelahi, anak kecilnya udah main ulang, papa mamahnya yang masih berkelahi. Apakah saudara dan saya masih seperti itu? Menjadi geng-geng balas dendam? Kita lama sekali menyimpan sebuah permasalahan. Padahal intinya satu, berbeda tapi bersama-sama itu indah. Yang percaya katakan amin. Ya, yang langkah yang ketiga untuk praktis. Bagaimana kita bisa harmoni? Melakukan, katakan sama-sama melakukan. Apa yang kita harus kerjakan waktu kita melakukan? Terus belajar. Belajar untuk apa? Mengampuni, memperbaiki, memberkati. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat. Orang-orang yang digerakkan oleh kekekalan, mereka nggak lagi apa kata orang, saudara. Kalau engkau hari ini ingin membereskan, engkau ingin memulihkan hubunganmu, jangan peduli apa kata orang lain. Taat saja sama konduktor agung itu. Maka ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Dalam pengalaman pelayanan saya, ada anak-anak rohani yang setelah kemudian ada masalah yang besar, kembali hubungannya baik. Bukan hanya baik saudara, pulang kembali ke rumah. Dan itu sesuatu yang biasa dalam sebuah hubungan. Katakan sama-sama biasa. Iya, kita perlu belajar saudara di 2024 menangani setiap konflik, menangani perbedaan itu biasa aja gitu. Ya, Matius 6 ayat 5. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, perhatikan saudara, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Serem kan saudara? Tahukah saudara waktu engkau tidak melepaskan hatimu, releasing heart. Saya pernah khotbah tentang balok di mata. Kenapa ada banyak orang pandangan hidupnya buta, pandangannya gelap, gak jelas fisiknya, gak jelas hidupnya, gak tahu mau bikin apa, gak tahu mau kemana. Mungkin persoalannya di sini. Kita harus melepaskan pengampunan, kita harus let it go. Sudahi saja semua hal-hal yang gak mudah saudara. Apa gunanya kita hidup di dalam harmoni dengan Tuhan? Mengampuni, kita perlu memperbaiki. Saya perlu banyak memperbaiki. Saya gak sempurna saudara. Thanks God, saya bersyukur setiap kali saya mengingat ada tim leader, tim pelayan Tuhan. Anak-anak rohani yang berkali-kali melihat kelemahan saya. Berkali-kali ada benturan. Tetapi mereka memilih untuk bersama-sama. Memilih untuk mengampuni, memperbaiki dan memberkati. Membuka pengenalan dan komunikasi dengan lebih baik. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya, saudara. Kalau saudara lihat di depan gambar itu, Kristus dalam kematiannya di kayu salib itu menjadi jembatan antara manusia, saya dan saudara, dengan Tuhan. Kita yang harusnya mati, kita yang harusnya gak ada gunanya, kita yang harusnya sampah. Kita bukan hanya mengalami hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Bapa lewat Kristus yang disalibkan itu, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Di akhir ibadah dan khotbah saya, pertanyaan saya, apakah saya dan saudara membangun tembok atau membangun jembatan? Di setiap komunikasi, di setiap hubungan, dimanapun kita ada, apakah saya dan saudara
Membangun tembok, kita nggak bisa lihat, terpisah, total nggak ada hubungan. Atau saya dan saudara membangun jembatan. Jembatan perlu usaha, jembatan perlu pengorbanan dari dua sisi. Kalau pagi ini, malam ini, siang ini, kapanpun engkau beribadah bersama-sama. Kak, Bu, aku ingin didamaikan oleh Kristus. Terima dia, panggil dia, Bapa. Minta dia masuk dalam hatimu dan membangun jembatan antara hidup kita dengan kekekalan bersama Bapa. Apakah saya dan saudara di 2024 kita akan membangun tembok banyak-banyak atau kita membangun jembatan banyak-banyak? Karena tembok suplai terhenti. Betul saudara? Ini alegoris. Karena jembatan maka ada jalan yang terbuka. Ada suplai. Kalau itu dua tempat yang berbeda, yang satunya punya kelebihan ini, satunya punya kekurangan ini dan sebaliknya, itu bisa dikerjakan. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya seperti pipa saluran, gak pernah kering, mengalami badai, tapi ada saja yang melewati hidupnya. Amin saudara. Karena dia menempatkan hidupnya tidak membangun tembok, tetapi membangun jembatan. Saya berdoa supaya Arauna di Makassar menjadi gereja yang membangun jembatan. Menyembuhkan, bukan menyakiti tubuh Kristus yang lain. Saya berdoa keluarga-keluarga di Arauna selalu membangun jembatan, suami, istri, orang tua dengan anak, mertua dan menantu. Kenapa saudara? Mazmur 133 katakan, kesana Tuhan gak tahan. Dia akan perintahkan berkat kalau ada kerukunan. Saya melihat di kelompok-kelompok kecil yang rukun, saudara. Ada saja mujizat yang mereka kerjakan. Saat ini saudara, mari tutup mata, tundukkan kepala, kita hampiri Tuhan kita. Bapa di surga, kami sembah Engkau saat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Engkau yang menyertai kami di tahun yang lalu, Engkau yang menyertai kami di tahun yang baru dan seterusnya. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati setiap kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman. Kalau ada hubungan-hubungan yang rusak, kalau ada sakit-sakit yang dialami karena ada hal-hal yang tidak harmoni Tuhan. Saat ini mujizat-Mu terjadi. Aku melihat ada kesembuhan ilahi. Aku melihat ada mujizat-mujizat. Bahkan orang-orang yang terpisah sekian lama kembali berpelukan. Biar di 2024 peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya terjadi. Ada kesatuan, ada keindahan, ada kebaikan lewat harmoni. Hamba-Mu mengangkat tangan untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. 2024 adalah tahun harmoni. Tahun di mana semua berkat dan kebaikan Tuhan dicurahkan. Kami berbeda tapi memilih untuk bersama karena itu indah di mata Tuhan. Mengangkat tangan buat GBI Arauna, gereja di mana kami digembalakan Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala Pendeta Immanuel, semua pelayan Tuhan. Semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semua pemimpin Tuhan, Engkau memberkati. Seperti embun dari Hermon, itu turun, pengurapan-Mu turun, kesatuan-Mu turun, damai sejahtera-Mu turun. Kekasih Kristus, mari angkat tangan-Mu dan bersama-sama terima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam saya dan saudara apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Penyertaan dan penghiburan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun bagi saya dan saudara. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.